Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, Bapak dan saudara sekalian sidang salat Jumat yang berbahagia. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita telah diberikan oleh Allah banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah khatib mengajak kepada kita semua, terutama tentunya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalan bil arkan. Iman itu diucapkan melalui lidah, dibenarkan melalui hati, lalu diamalkan melalui perbuatan. Tidak mudah memang menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu bukan hanya bibirnya saja dia mengucapkan saya beriman. Tapi orang yang bertakwa itu mampu dia melaksanakan perintah Allah dan mampu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dia merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun kita berada, pasti kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada 1 menit pun yang tidak diawasi oleh Allah. Orang yang bertakwa pasti berhati-hati. Ucapannya, hatinya, perbuatannya, dia sangat hati-hati. Takut kalau dia berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena ancaman Allah tak main-main. Berbeda dengan ancaman petinggi kita, pejabat kita. Ancamannya paling-paling hanya mati. Mati enak, sekali cuman sakitnya. Paling-paling kalau kita bangkang, ditembak, dibunuh. Itu kalau pejabat kita. Melawan presiden, paling-paling dibunuh. Tapi kalau ancaman Allah, tidak main-main. Siksaan Allah itu tidak main-main. Disiksa, tapi tidak mati-mati. Yang namanya akhirat. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya, unlimited. Tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kalau di sorga enak. Semua nikmat.
Minumannya enak, makanannya enak, tempat tidur enak, pendamping kita pun enak. Tak ada yang tua, gadis semua. Selama-lamanya, walaupun sudah 10 tahun, tetap gadis. Itu nikmatnya surga. Tapi kalau kita bayangkan masuk neraka, minumannya nanah, minumannya besi yang sudah dicairkan, tembaga yang dicairkan, sudah hancur kita, dibalikkan lagi, sudah hancur, dibalikkan lagi. Mungkin orang tak mau berbuat dosa. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu kata Rasulullah, jadidu imanakum. Perbaharuilah imanmu. Kadang orang lalai dengan akhirat, sehingga orang sibuk dengan dunia. Mobil catnya pudar, cepat-cepat dicat. Rumahnya pudar catnya, cepat-cepat dicat baru. Gentengnya bocor, cepat-cepat ditempel. Baju lusuh, kotor, cepat-cepat dicuci, ganti yang baru. Tapi banyak orang yang tak sadar kalau imannya lagi menurun. Hayya 'ala sholat, tapi kita masih santai-santai saja. Dibangun masjid megah, pakai AC, karpetnya tebal, enggak juga datang ke masjid. Artinya iman sedang turun. Tapi banyak yang tak sadar. Oleh karena itu setiap Jumat khatib mengingatkan kepada kita, marilah bersama-sama meningkatkan iman dan takwa. Kenapa iman dan takwa? Karena iman dan takwa itulah bekal yang paling baik. Harta yang kita kumpulkan ditinggal. Yang kita makan busuk. Yang kita pakai lapuk. Mobil kita bisa lapuk, rumah kita bisa lapuk. Tapi ada yang kekal abadi, yaitu shadaqatun jariyah. Ilmu yantafa'u bih. Awaladun soleh yada'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini judul kita adalah makna hikmah hijrah. Kalau hijrah secara bahasa adalah menjauh, memutus, atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Itu namanya hijrah secara bahasa. Kalau hijrah secara istilah adalah perjalanan migrasi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Menyelamatkan agama dan melanjutkan dakwah Islam. Kenapa Rasulullah pindah dari Mekah, tempat lahirnya di sana? Keluarganya di sana. Karena tidak nyaman. Kalau sempat Rasulullah itu di Mekah saja tidak hijrah, mungkin Islam tak sampai ke masjid kita. Tak sampai ke Indonesia ini. Bukan hanya agamanya yang terkubur, Rasulullah mungkin terkubur. Karena dimusuhi oleh orang-orang di Mekah. Masyarakat Jaliyah, kafir Quraisy. Maka hijrah, pindah. Tempat yang tidak nyaman, pindah kepada tempat yang nyaman, yang disebut, yang dulu namanya Yastrib. Setelah Rasulullah pindah menjadi Madinatul Munawwarah. Apa itu Munawwarah? Bercahaya kotanya, menenangkan. Umatnya tuh welcome. Sejuk dipandang, akhlaknya baik. Tola'al badru alaina, ya Allah selamat datang ya Allah. Ditunggunya orang-orang Madinah itu sangat mencintai Rasul. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Kemudian secara spiritual, yang disebut hijrah ini adalah ada tekad dalam diri kita. Apa makna hijrah itu? Ada tekad dalam diri kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kita jauhi, kita tinggalkan perbuatan yang tak baik. Dari malas menjadi rajin,
Dari sholat di rumah dipindah menjadi sholat di masjid berjamaah. Kenapa harus sholat berjamaah? Afdalu sholatul jamaah min sholatil fadli sab'a wa isruna darajah. Logika kita, orang berpikir, untung 1.000 dengan untung 27.000, orang yang waras, orang yang benar-benar dagang, yang namanya dagang pasti pengen untung. Tak ada orang yang dagang tak pengen untung. Udah sewa ruko, bayar karyawan, ada modal. Modal 10.000 dijual 10.000, rugi. Begitu pula dengan akhirat, harus hitung-hitungan. Masa pilih sholat di rumah, hanya pahalanya 1. Sholat di masjid 27. Kalau dihitung-hitung angka, ibarat 1.000 di rumah, sholat di masjid 27.000. 27 kali. 1.000 dengan 2.000 aja udah 100%. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Harj, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaknya di antara kamu tuh ada yang melihat apa bekal yang kamu perbuat itu. Apa yang sudah kita perbuat itu tolong dilihatlah. Apakah kita sudah melakukan yang baik atau yang tidak baik? Tangdur ma qaddamat ligot wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah itu melihat apa yang sudah kita kerjakan. Jadi mulai dari kita balik berarti sudah wajib. Di dalam hadis disebutkan kalau sudah umur 7 tahun, anaknya perintahkanlah sholat. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun diajarkan wudhu, sholat, doa, ngaji. Kalau 10 tahun, selama 3-4 tahun itu sudah diajarkan, insya Allah 10 tahun itu sudah pandai. Tidak juga mau sholat 10 tahun pukul. Pukul oleh ayah ibunya tidak seberapa, daripada dipukul nanti oleh malaikat di akhirat nanti. Itu ajaran agama. Maka oleh karena itu, sejak 10 tahun itu sampai hari ini berapa tahun kita hidup di dunia ini? Yang umur 60 berarti sudah 50 tahun. Kalau tidak sholat, dicatatlah dosanya tadi. Kalau selama 10 tahun sampai umur 60 tahun itu berbuat baik, maka dicatatlah oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik kita pasti dicatat. Salat sunnah kita, salat wajib kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, silaturahim kita, semua perbuatan kita akan dicatat. Begitu pula sebaliknya, dosa-dosa kita sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Dan nanti di akhirat, maka akan dicatat, akan dibalas, ditengokkan rapor kita ini selama di dunia. Oleh karena itu, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menjelang tahun baru 1448 Hijriah ini, marilah kita berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita kumpulkan berkat kita di akhirat? Kalau di dunia kadang-kadang orang mau berbanting tulang, peras keringkan, ada yang mendepositokan uangnya, ada yang menyimpan hartanya dengan kebun, tanah, rumah, emas, perhiasan, dan lain semuanya. Itu demi dunia, katanya demi anak. Untuk masa depan anak. Tapi orang kadang-kadang lupa dengan bekal yang sesungguhnya. Apa bekal sesungguhnya? Yaitu amal ibadah. Oleh karena itu, melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita bersama-sama untuk berbuat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Baik, tapi yang banyak.
Bukan baik cuman sedikit. Baik sedikit, nanti ternyata kejelekannya lebih banyak. Maka ditimbang. Kalau lebih banyak kejahatannya daripada kejelekannya, maka akan mampir dulu ke neraka. Mampir saja sehari di neraka ibarat di dunia 1000 tahun. Satu hari akhirat masuk neraka, satu hari ibarat di dunia itu 1000 tahun. 1000 tahun disiksa, gimana rasanya? Megang api saja 1 menit tidak ada yang sanggup gitu. Tangan kita taruh di atas kompor, hidupkan kompor 1 menit, tangan kita di atas kompor 1 menit, tak ada yang sanggup. Kecuali pakai alas. Gimana masuk neraka 1000 tahun? 1 hari saja dicelupkan ke neraka. Sudah habis dosa-dosanya, baru masuk ke dalam surga. Kalau bisa kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, tak sedetik pun kita masuk neraka, tapi semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik بجلال وكرمك على خير صرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warnal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansuril Islam wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.